Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Roinaji, SSTPI MSI, dosen pengampu mata kuliah Teknik Restorasi Ekosistem Pesisir pada program studi Teknik Kelautan, Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone. Semoga pada hari ini kita semua diberikan kesehatan dan semangat sehingga dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Taruna yang saya banggakan, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki garis pantai lebih dari 108.000 km dengan kekayaan ekosistem pesisir seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Namun saat ini, berbagai aktivitas manusia maupun perubahan iklim telah menyebabkan banyak kawasan pesisir mengalami degradasi. Kondisi tersebut menuntut hadirnya sumber daya manusia yang mampu memahami sekaligus menerapkan teknik restorasi ekosistem pesisir secara ilmiah dan berkelanjutan. Oleh karena itu, mata kuliah ini menjadi salah satu kompetensi penting yang harus taruna kuasai sebagai calon tenaga profesional di bidang kelautan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang berada pada semester 4 yang memiliki 4 SKS, di mana 1 SKS teori dan 3 SKS praktek. Mata kuliah ini akan banyak membahas terkait restorasi ekosistem pesisir, mulai dari latar belakang, sasaran, ruang lingkup, serta prinsip-prinsip dasarnya. Taruna juga diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan pada ekosistem, dampak, serta solusinya. Dari permasalahan yang terjadi, taruna juga dapat mempelajari teknik penegakan hukum, teknik restorasi, hingga tahapan monitoring dan evaluasi teknik restorasi ekosistem pesisir. Mata kuliah ini terkait dengan ekosistem pesisir seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang. Taruna diharapkan mampu memahami dan melakukan teknik restorasi ekosistem pesisir dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah berkelanjutan. Sebelum kita memulai materi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu capaian pembelajaran yang akan kita capai. Secara umum, capaian pembelajaran mata kuliah adalah taruna mampu memahami dan melakukan teknik restorasi ekosistem pesisir dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah berkelanjutan. Khusus pada pertemuan pertama, kita akan mempelajari sub CPMK, yaitu taruna mampu memahami latar belakang, tujuan, sasaran, dan ruang lingkup dalam restorasi ekosistem pesisir. Indikator keberhasilan pembelajaran pada pertemuan ini, taruna mampu menjelaskan secara tepat latar belakang, tujuan, sasaran, dan ruang lingkup restorasi ekosistem pesisir, serta memahami konsep dasar yang melandasi kegiatan restorasi. Setelah mengikuti perkuliahan ini, saya berharap taruna tidak hanya mampu mendefinisikan apa itu restorasi ekosistem pesisir, tetapi juga dapat menjelaskan mengapa restorasi diperlukan, siapa yang menjadi sasaran kegiatan restorasi, serta bagaimana ruang lingkup restorasi diterapkan dalam pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Pada pertemuan pertama ini, materi yang akan kita bahas meliputi prinsip-prinsip restorasi ekosistem pesisir, latar belakang dilaksanakannya restorasi, tujuan dan sasaran restorasi ekosistem pesisir, ruang lingkup ekosistem pesisir dan laut. Untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, pada pertemuan ini kita akan menggunakan metode pembelajaran yang mengacu pada rencana pembelajaran semester, yaitu kuliah interaktif untuk memberikan pemahaman konsep dasar restorasi ekosistem pesisir, diskusi kelompok untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terjadi pada ekosistem pesisir, think, pair, and share, di mana saudara akan diberikan kesempatan untuk berpikir secara mandiri, berdiskusi dengan pasangan atau kelompok kecil, kemudian menyampaikan hasil diskusi kepada seluruh kelas. Selain itu, taruna juga akan diberikan tugas mandiri berupa pembuatan rangkuman materi tentang latar belakang, tujuan, sasaran,
dan ruang lingkup restorasi ekosistem pesisir sebagai bentuk refleksi pembelajaran. Selama proses pembelajaran, saya mengharapkan partisipasi aktif dari seluruh taruna melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab. Di akhir pembelajaran nanti, taruna juga akan diminta membuat rangkuman sebagai bentuk refleksi sekaligus untuk mengukur pemahaman terhadap materi yang dipelajari. Baik, apabila semuanya sudah siap, mari kita mulai pembahasan materi pertama, yaitu latar belakang restorasi ekosistem pesisir. Selamat mengikuti proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Alhamdulillah ya. Gimana liburannya kemarin? Senang ya. Oke. Pertama-tama Bapak ucapkan dulu selamat ya. Kalian sudah masuk semester 4, kembali lagi bergabung di kampus, yang mana kebetulan kita ketemu lagi dengan Bapak ya di mata kuliah Teknik Restorasi Ekosistem Pesisir. Ya kan? Kalian nanti ini terima mata kuliah Teknik Restorasi Ekosistem Pesisir ini 4 SKS, yang mana 1 SKS teori, 3 SKS praktek ya. Ini Bapak, siapa tahu kalian lupa, nama Bapak Muhammad Roy Naji, Bapak Institusi Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone, Bapak jabatan dosen. Kalau ada apa-apa mau bertegur sapa, bisa lewat email, bisa lewat nomor HP Bapak ini. Kalau ada pertanyaan tidak jelas gitu kan, kalau kurang jelas di kelas, nanti bisa kita lanjutkan di surel email atau dengan HP. Pengalaman Bapak mulai mengajar di Poltek ini mulai dari 2023 sampai dengan sekarang. Semoga insya Allah umur panjang, sehat selalu, Bapak bisa terus berbagi ilmu kepada kalian dan kepada adik-adik kalian seterusnya ya. Amin. Oke, sebelum kita mulai, Bapak mau tahu dulu absensi dari ketua kelasnya. Ketua kelasnya siapa ketua kelasnya? Oh, siapa dengan siapa Dik namanya? Nurul Fitriani, Pak. Oh, Nurul. Teman-temannya gimana, sudah lengkap belum? Siap, lengkap. Oh, sudah lengkap ya? Oh, alhamdulillah sudah lengkap ya. Berarti kalau sudah lengkap kita sudah bisa mulai terima materi ya. Sebelum terima mulai materi, Bapak ada rule nih, ada rule di kelas nih biar kita tertib ya. Kan kalian kan pasti sudah punya device HP ya. Rule-nya saat terima materi dari Bapak, HP harus silent ya. Tidak boleh menerima telepon di dalam. Kalau mau terima telepon, izin kepada Bapak, terus keluar dari kelas untuk mengangkat telepon ya. Sebelum terima materi, Bapak pengen tahu dulu seberapa jauh pemahaman kalian tentang teknik restorasi ekosistem pesisir. Silakan di-scan, terus dikasih masuk kodenya. Ini pretest, waktunya 5 menit. Mau dilihat kalian sudah seberapa paham tentang restorasi ekosistem pesisir. Nurul bisa? Siap, bisa, Pak. Bisa ya. Kalau sudah, ini kodenya, silakan dikasih masuk. Sudah ya? Tidak berhasil, Pak. Tidak berhasil, coba diulangi. Nanti hasilnya Bapak umumkan. Di mata kuliah Teknik Restorasi Ekosistem Pesisir, kita ada capaian pembelajaran mata kuliah ya, yang mana kita punya capaian CPL-nya dari program studi, yaitu sikap pengetahuan dan keterampilan umum dan khusus yang harus dimiliki lulusan. CPMK-nya punya 8 CPMK, di mana capaian pembelajaran harus dicapai mahasiswa selama mengikuti mata kuliah. Jadi kalian selama 1 semester nanti kalian ada capaian pembelajaran mata kuliah ada 8, ini harus didapat tuntas selama 1 semester 4 ini ya. CPMK yang terakhir selama 1 semester ini kalian diharapkan dapat menjelaskan monitoring dan evaluasi kegiatan restorasi ekosistem
pesisir, ya kan? Sedangkan materi pembelajaran selama 1 semester ini dibuat 14 pertemuan, yang mana pertemuan ke-8 kalian nanti UTS dan pertemuan ke-16 kalian UAS ya. Pertemuan pertama itu pendahuluan restorasi ekosistem pesisir, latar belakang, tujuan, sasaran, dan ruang lingkup. Pernah dengar artificial reef? Artificial reef itu karang buatan. Nanti belajar juga teknik restorasi karang dengan metode karang buatan. Kemudian yang ke-9 materi pembelajarannya transplantasi lamun. Ke-10 monitoring dan evaluasi restorasi. Terus pertemuan 11 sampai 14 kita studi kasus restorasi ekosistem pesisir. Dari mangrove, lamun, ini kan ekosistem pesisir kan ada mangrove, lamun, terumbu karang gitu kan. Jadi yang perlu dipahami adalah restorasi bukan hanya memperbaiki alam yang rusak, tetapi mengembalikan fungsi ekologi untuk masa depan yang berkelanjutan. Ya, jadi ini kalau kita merestorasi itu jangka panjang, tidak jangka pendek. Efeknya nanti kita rasakan pada saat jangka panjang seperti itu. Karena ini pertemuan pertama, yang mana tadi ada latar belakang, tujuan, sasaran seperti itu ya. Di pertemuan pertama ini, capaiannya mahasiswa mampu menjelaskan latar belakang restorasi. Merestorasi ekosistem pesisir adalah mengembalikan fungsi ekologis, meningkatkan ketahanan pesisir dan menjamin keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang. 108.000 km. Sedangkan apa itu ekosistem pesisir? Ekosistem pesisir adalah wilayah peralihan antara daratan dan lautan yang dipengaruhi oleh proses oseanografi dan dari aktivitas daratan. Terus fungsi dan manfaat dari ekosistem pesisir. Jadi ekosistem pesisir itu sangat penting, banyak fungsi dan manfaatnya. Ini ada 4 ini. Kalau dari ekologi pasti dia menjadi habitat biota. Jadi kalau dengan adanya mangrove, lamun, karang itu tempat berlindung, tempat berkembang biak bagi biota yang ada di situ. Dari segi ekonomi, perikanan dan hasil laut berkelanjutan, bisa jadi pariwisata bahari, ekowisata bahari, hutan mangrove. Contohnya kalau kita ini adik-adik, ada yang orang Sinjai enggak? Nah, kalau di Sinjai itu ada ekowisata bahari mangrove. Contohnya tongke-tongke. Nah, di situ ada mangrove, jadi dia manfaat di bidang ekonomi. Kalau di bidang sosial, sebagai mata pencarian masyarakat, menjadi nilai budaya dan kearifan lokal, serta edukasi dan rekreasi. Jadi kalau orang berkunjung ke ekowisata baharinya, mereka mendapat edukasi, ya. Jadi mengurangi abrasi akibat dari gelombang air laut, ya. Ya, ini ancamannya nih disinggung di sini. Ancamannya adalah abrasi dan erosi pantai. Ini abrasi, tergerus sama ombak dia, ya kan? Ancaman terhadap ekosistem pesisir apalagi? Reklamasi dan alih fungsi lahan, ya kan? Reklamasi, ditimbun, terus jadikan perumahan. Nah, itu ancaman bagi ekosistem pesisir. Terus ada pencemaran sampah, marine debris, sampah laut, itu bisa ancaman terhadap ekosistem pesisir. Terus penangkapan ikan secara destruktif, ya kan, yang pakai bom. Itu ancaman bagi pesisir di terumbu karang. Kalau rusak, habitatnya akan rusak. Jadi kasihan situ ininya, ya. Penambangan pasir itu juga merusak ekosistem pesisir. Dan perubahan iklim. Perubahan iklim ini yang terakhir karena cuaca yang ekstrim. Terus mengapa restorasi diperlukan? Karena dengan rusaknya ekosistem pesisir sehingga perlu dilakukan restorasi. Karena penurunan fungsi ekologis ekosistem pesisir. Kalau rusak berarti penurunan fungsi-fungsi yang ini tadi ya. 4 ini tadi, ekologi, ekonomi, sosial, dan pantai. Perlindungan pantai. Terus kehilangan habitat dan keanekaragaman hayati. Iya. Terus meningkatnya abrasi, banjirop dan intrusi air laut. Terus menurun produksi perikanan,
dan hasil sumber daya, serta menurunkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Oke, sekarang ini yang keenam, ruang lingkup restorasi ekosistem pesisir. Ruang lingkup ekosistem pesisir yang direstorasi itu mangrove, padang lamun, terumbu karang. Nah, ini muara, estuari itu juga masuk, termasuk juga bisa. Pantai dan pulau-pulau kecil juga masuk, ya. Ya. Jadi pendekatan restorasi itu ada dua yang perlu adik-adik pahamin. Ada passive restoration dan aktif restorasi. Jadi ada dua, pasif dan aktif. Yang mana kalau pasif itu memulihkan kondisi dengan mengurangi tekanan atau gangguan sehingga alam pulih sendiri, ya kan? Contohnya menghentikan penebangan, mengurangi pencemaran, dan menutup akses yang merusak. Kalau aktif restorasi melakukan intervensi aktif untuk mempercepat pemulihan ekosistem. Contohnya yang sering adik-adik lakukan dulu, penanaman mangrove. Ya, kita kan sering melakukan penanaman mangrove ya. Itu termasuk aktif restorasi, penanaman mangrove, terus transplantasi lamun, transplantasi karang, serta pembuatan artificial reef. Oke. Sampai di sini jelas ya? Sekarang apa itu ekosistem pesisir? Nah, adik-adik perlu tahu. Tadi sempat di Bapak singgung ya. Nah, ini ekosistem pesisir itu apa? Wilayah peralihan antara daratan dan lautan yang dipengaruhi oleh proses oceanografi dan aktivitas daratan, serta menjadi tempat hidup berbagai organisme yang saling berinteraksi membentuk keseimbangan ekologi, ya. Zona ekosistem pesisir ada 4: daratan, pesisir, laut tepi, dan laut lepas, atau sering dikenal dengan, kalau kalian sering dengar, offshore gitu kan. Terus ciri-ciri ekosistem pesisir. Yang pertama, zona transisi antara darat dan laut. Terus dipengaruhi oleh pasang surut, gelombang, arus, dan sedimentasi. Memiliki produktivitas tinggi dan keanekaragaman hayati, dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Antropogenik, aktivitas manusia. Kemudian cirinya lagi adalah sebagai pelindung alami bagi wilayah pesisir dan bencana dari perubahan lingkungan, ya kan? Komponen penyusunnya di ekosistem pesisir ada komponen abiotik, komponen biotik. Komponen abiotik itu contohnya air, sedimen, cahaya, pasang surut, gelombang, angin, dan arus, ya kan? Kalau komponen biotik, ya mangrove-nya sendiri, terus hewan yang berinteraksi dan mikroorganisme yang ada di dalamnya. Ya. Ini contoh-contohnya nih. Ada hutan mangrove, ada padang lamun, ada terumbu karang. Pernah lihat mangrove? Oke. Jadi hutan mangrove. Tahu hutan mangrove? Tahu ya? Contohnya itu ada Rhizopora, Avicennia, Bruguiera, dan Soneraceae. Ya, itu ada, Bapak kasih contoh, ada 4 jenis, 4 spesies dari hutan mangrove ya. Ciri-ciri dari hutan mangrove: tumbuh di daerah pasang surut, toleran terhadap salinitas tinggi. Apa itu salinitas? Angkat tangan, siapa yang tahu apa salinitas? Ya, silakan. Siapa? Waode ya? Oh, kadar garam yang terkandung di air. Betul, betul sekali. Terus ciri-ciri dari mangrove juga memiliki akar napas, daunnya khas, tebal, dan berlilin. Manfaatnya melindungi pantai dari abrasi dan gelombang, tempat pemijahan dan asuhan biota laut, nursery ground, yang tadi bilang nursery ground, tempat berpijah,
Terus dia menyerap karbon dan menjaga kualitas air, sumber mata pencarian bagi masyarakat. Ini Padang Lamun, ya. Manfaatnya tempat habitat berbagai biota laut. Contohnya penyu. Tahu penyu? Tahu. Tahu ya? Iya. Terus menstabilkan sedimen dan menjaga kejernihan air, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon. Tempat mencari makan atau feeding ground. Ya. Ada Thalesia hemperici, ada Enhalus, ya. Ada Haludela, banyak ya spesiesnya ya. Banyak macam-macam dari Lamun. Kemudian ada karang. Ya. Sekarang fungsi dan manfaat ekosistem pesisir. Ya. Ada manfaat ekologi, ekonomi, sosial, dan manfaat perlindungan pantai. Ya kan? Manfaat ekologi apa? Ingat enggak? Tadi Bapak singgung. Sebagai habitat biota, terus nursery ground, tempat pembesaran. Ada situ bisa ikan, udang, kepiting gitu kan. Feeding ground, tempat mencari makan bagi biota. Spawning ground, tempat pemijahan biota laut serta menjaga kualitas air dan sedimen. Kalau ekonomi bisa mendukung pariwisata bahari gitu kan. Bisa mendukung usaha budidaya, bahan baku industri dan obat-obatan alami bisa. Kan kalau mangrove itu buahnya bisa dimanfaatkan ya. Bisa. Terus manfaat sosial, sumber mata pencarian masyarakat pesisir, edukasi dan rekreasi. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sekarang kita lanjut ke ancaman terhadap ekosistem pesisir. Yang namanya merusak cenderung biasanya ada campur tangan aktivitas manusia, ya kan, antropogenik, dan juga perubahan lingkungan. Itu dapat merusak ekosistem pesisir serta mengurangi fungsi dan manfaat dari ekosistem pesisir tersebut. Ya kan? Yang pertama abrasi dan erosi pantai, ya kan? Ini kalau hutan mangrove-nya sudah gundul, ditebangin, tidak bertanggung jawab masyarakatnya, itu nanti dia akan tergerus oleh gelombang air, pasang surut air, ya, air laut. Itu akan mengabrasi sehingga terjadi erosi pantai. Kemudian reklamasi dan alih fungsi lahan. Nah, sekarang tuh sering sekali reklamasi dan alih fungsi lahan. Ya, bisa jadi perumahan, terkadang bisa jadi industri, ya. Begitu. Ini bisa alih fungsi lahan dan reklamasi itu merusak sebagai ancaman dari ekosistem pesisir. Kemudian pencemaran, mulai dari sampah, bisa juga dari limbah pabrik. Iya betul, limbah pabrik itu bisa menjadi pencemaran yang sebagai ancaman dari ekosistem, merusaknya ekosistem pesisir. Penangkapan ikan secara destruktif dan overfishing. Ini kalau sudah di laut lepas ini, sekarang itu kan orang sudah destruktif, misalnya dia menggunakan alat tangkap troll yang tidak didesain khusus sehingga dia bisa merusak sampai ke dasar. Dia mengeruk sampai ke karang-karangnya. Karangnya bisa jadi rusak, ya kan? Kemudian kalau bom, itu bom itu merusak habitat karang, ya. Kalau karangnya rusak, tidak ada nursery groundnya, tidak ada spawning groundnya, feeding groundnya tidak ada bagi ikan di karang tersebut. Penambangan pasir, ya kan? Salah satu lagi penambangan pasir. Itu juga ancaman terhadap ekosistem pesisir. Yang terakhir adalah perubahan iklim.
naik suhunya, kenaikan suhu laut, cuaca ekstrim, ya kan? Itu mengancam keberlanjutan ekosistem pesisir, ya kan? Kalau di karang itu bisa terjadi bleaching, ya kan? Kalau suhunya, perubahan suhunya terlalu ekstrim, karang terjadi bleaching, pemucatan, ya kan? Atau pemutihan. Kemudian bisa terjadi banjir rob, gitu kan? Begitu. Terus apa yang dapat kita lakukan? Yang dapat kita lakukan ini pertama, tolak membuang sampah sembarangan. Nah, jadi biasakan mulai dari sekarang jangan membuang sampah sembarangan. Terus menjaga dan menanam vegetasi pesisir. Contohnya dengan menanam bibit mangrove. Terus menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Jadi harus menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Mendukung kebijakan dan program perlindungan pesisir, ya kan? Serta aksi bersama untuk pesisir yang lestari dan berkelanjutan. Iya. Jadi kita harus menumbuhkan kesadaran diri untuk menjaga ekosistem pesisir. Terus mengapa restorasi diperlukan? Kira-kira kenapa? Untuk mengembalikan fungsi ekologis. Betul. Terus menjaga keberlanjutan sumber daya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Iya. Oke. Jadi kesimpulannya, ekosistem pesisir kita itu ada mangrove, padang lamun, terumbu karang, estuari atau muara, pantai dan pulau kecil. Kemudian fungsi dan manfaat dari ekosistem secara ekologi, habitat biotanya melimpah, nursery ground, menjaga biodiversitas, ekonomi perikanan dan hasil laut meningkat, pariwisata bahari, budidaya dan industri, secara sosial, mata pencaharian masyarakat, bisa kearifan lokal dan perlindungan pantai. Ancamannya perlu ada diingat, abrasi dan erosi. Terus ada pencemaran limbah dan sampah, alih fungsi lahan dan reklamasi, penangkapan ikan destruktif dan overfishing, dan perubahan iklim. Dampaknya habitat hilang dan rusak. Terus biodiversitas menurun, produksi ikan juga menurun, abrasi dan banjir rob meningkat, terus kesejahteraan masyarakat menurun. Restorasi bagaimana caranya? Identifikasi dulu masalahnya, terus rencanakan restorasinya, pelaksanaan restorasi, monitoring dan evaluasi, terus evaluasi keberhasilan, adaptif manajemen dengan pendekatan secara pasif dan aktif. Ingat tadi ya, ada pasif restorasi dan aktif restorasi. Hasil akhir yang diharapkan setelah kita melakukan restorasi adalah mangrove pulih, lamun sehat, terumbu karang pulih, ikan melimpah dan produktivitas meningkat, pantai terlindungi, masyarakat pesisir sejahtera. Oke, sekarang post test, silakan buka HP-nya. Bapak mau lihat ada perubahan enggak nanti kalian setelah tadi, sebelum terima materi, setelah materi ada perubahan nilai atau tidak. Oke, sudah kasih masuk, ini kodenya ya. Oke. Nah, nanti hasilnya Bapak informasikan ya. Ini terima kasih. Jangan lupa jargonnya, pulihkan ekosistem, jaga pesisir, sejahterakan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.